Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan sayyidina wa karamah rasulana ali sayyidina hasanah rasul fatimah zahra sayyidi jilani wa zali wa syafi'an nabi malik hambali anawi rabbi jamil kufala hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la maqaribiha sayyidina mahdi rahman isya paking kadam Muhammad wali wa alihi asuri wa suri wa pura ajmain kumaila arwahi walidina matina wa jadadina masyaina wa jami'il muslimina muslimat Allah ya ghafiru lahum yarhamuni darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasilin lil imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa bilum bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. 195 ya. Khatimatun sardul kubuli fi jami'il amali indal ilahi qasdi wajhil ali salli bi qalbi hadirin bila ghafal wastahlilil aqlama musalli wa ulal. Khatimatun ay hadhihi khatimatun nas'alullaha husnaha fi nubhasin min ilmi tasawufi syartul qubuli fi jami'il amali ya indal ilahi qasdi wajhil ali ay al ikhlasu al amalu lillahi wa ru'yatul minnati ya ta'alahu ta'ala bihi wal ijtinabu andiddihi lima ruya fil hadisil masyhuri anin nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha subhanahu wa ta'ala yaqulu ana agnal agniya anis syirki man amila amalan fa asyraka bihi fihi ghairi fa ya panasibi lahu fa inni la aqbilu illa ma kana khalisan. Wa qila innallaha ta'ala yaqulu li 'abdihi yaumal qiyamah idzal tamasa sawaba amalihi alam yuwasi laka fil majalis alam takunir ra'su fid dunya alam yaku yurahis ya baika ya wa alam yurahis baika wa sira'aka alam tukram fa hadza aswahuhu min man khatara riya wa darar ruku. Ya, lanjutan bacaan kita di akhir daripada ya kitab ini yaitu khotimatun ya, satu khotimah ya akhirnya hazi khotimatun nas'alullaha husnaha ya, kita mohon pada Allah ya husnul khotimah. Ini bi nabzatin min ilmi tasawuf ya, ini ya pengarang masukin dalam ya sebagian petikan daripada ilmu tasawuf di sini. Itu ya.
Nah, di sini katakan syaratul qabuli fi jami'il amal, syarat-syarat diterimanya seluruh amal kita nih indal ilahi kepada Allah qasdu wajhil ali, yaitu niatnya tujuan kepada zat Allah yang maha tinggi ya. Jadi ya semata-mata kita tujukan ya kepada Allah. Nah itu ya amal kita diterima Allah kita ya. Artinya ikhlasul amal lillahi ta'ala, artinya mengikhlaskan amal ya ibadah kita kepada Allah Ta'ala ya, wa ru'yatul minna lahu ta'ala, dan memandang ya nikmat-nikmat yang Allah berikan ya itu dari Allah, wajrina bumin andidihi, dan menjauhkan dari lawanan-lawanannya. Artinya ya kita melihat pandangan ya nikmat itu dari Allah, bukan dari yang lainnya ya gitu. 5 ruwiyah, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan ya, hadis masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah berfirman, ana agnal agniya, saya ini adalah yang ya kaya daripada orang yang kaya ya. Jadi saya tidak membutuhkan ya, suatu kebutuhan anisyirki, dari kemusyrikan ya. Saya enggak butuh ada ya syarikat buat saya gitu ya. Man amila amalan, siapa orang yang mengerjakan suatu kerjaan, fa asyraka bihi ghairi, maka dia ikut sertakan dalam amalnya itu orang lain, fanasibi lahu, maka bagian saya untuknya, fa innila aqwilu, sungguhnya saya tidak akan terima illa maka khalisan, kecuali yang ikhlas ya. Yang ikhlas lah yang saya terima ya. Nah, jadi yang enggak ikhlas tuh diikut sertakan orang lain. Nah, itu saya ya ambil bagian saya. Artinya yang lainnya tuh saya enggak terima gitu. Wakila dikatakan lagi, innallaha ta'ala yaqulu li 'abdihi yaumal qiyamah. Ya dikatakan Allah Subhanahu wa taala nanti bilang di hari kiamat, ya izal tamasa sawaba amalihi, apabila orang itu ya meminta pahala amalnya sedangkan dia tuh riya ya di dunia nih. Apa tuh jawab Allah gitu ya, alam yuwasi laka fil majalisi, bukankah kamu udah diberikan keluasan di majlis ya, karena kamu beramal nih ya pengen dihormatin orang. Nah ya orang kasih tuh ya dihormatin ya, aturan orang pada berdesak-desak, kena kamu nih enggak gitu ya. Nah gitu, alam takunir ra'su fid dunya, bukankah kamu udah jadi pemimpin di dunia karena pengen ya gitu. Itu buat orang-orang yang riya ya. Kalau yang riya tuh dipengen apaan nih, ibadat. Nah itu, nah nanti di akhirat diminta Allah balikin tuh, udah ya kamu kan dulu waktu ibadat kan pengen jadi pemimpin ya supaya orang angkat kamu jadi ini. Nah ya kata Allah udah kan ya gitu, waktu itu amal kamu udah dibalas gitu ya. Nah gitu ya, alam takun rasubi gitu, alam yurakis bai'aka wa syara'aka, bukankah udah dimurahin ya kamu jual beli ya, kamu jual ya, udah dimurahin. Kenapa? Orang nggak enak sama kamu nih ya, kamu ustadz, kamu kiai gitu ya, rindah ya aturan 10.000 ya, nah 5.000 aja dah gitu ya, kan gitu ya. Nah tuh ya dikasih gitu ya, nah karena nggak enak tuh ustadz gitu ya. Nah jangan tuh berarti tuh ya, nah, ya dia apa tuh ya amalnya dari awal niatnya itu nggak bener gitu, lihat supaya dia hormatin orang. Nah itu ya, nah orang hormatin kasih gitu kan macam-macam tuh. Nah ya nanti di akhirat dia minta tuh sama Allah, Allah mana pahala ibadat saya yang saya kerjain. Nah Allah jawab itu, udah kan dulu gitu ya. Nah, kamu kan pengen jadi ustadz, kan orang cium tangan pada kamu gitu, udah kan dapat cium tangan kan gitu ya. Nah gitu ya, nah udah dihormatin dah apa, nah ya udah segitu nggak dapat apa suno gitu tuh ya. Itu orang yang ya nggak ikhlas ya, riya dalam amalnya gitu ya, Allah balikin tuh gitu. Nah alam tukrom, bukankah kamu udah dihormatin ya, dimuliain ya, kamu datang diarak-arak di itu ya, nah gitu
itu ya. Hanya dalam hadis Nabi kata man arada ayyatamassalan nas falyatabawa maqadahu alan nar. Siapa pengen dihormatin orang tuh ya, dia tuh di dunia pengen dihormatin orang, Allah tempatin nanti di neraka itu ya. Nah, tuh ya. Nah, fahaza wa asbahuhu min khatarir riya wa dararihi. Ini dan macamnya itu termasuk daripada lintasan riya dan yang ya dan daruratnya tuh. Jadi kalau di hati kita dalam beramal tuh ada pengen ini, itu termasuk bagian yang riya gitu. Tuh ya, ini dicontohin apa pengarang tuh gitu. Ya, jadi kita tuh kalau beramal udah lillahi ta'ala, enggak ada pengen ini ya, tinggal Allah nanti yang ngatur ya. Orang mau hormat kayak kagak mau kita gitu ya. Nah, kalau kita yang pengen tuh ya, pengen dihormatin orang, pengen dihargain orang ya, kalau nggak dapat ya orang nggak gituin. Nah, dia pahala kagak ya. Nah, di dunia kagak ya dapat gitu ya, rugi keduanya tuh ya. Waman khatarahu aidan ya, wamin ya khatarihi aidan fatihatani wa musibahatani. Dan di antara lintasan riya juga tuh termasuk ada fatihatani, ada dua yang tercela dan dua musibah ya gitu. Amal fatihata ini adapun dua perbuatan yang tercela, fa'ihdahuma fatihatus sirri, yaitu yang tercela di dalam batin. Wahia al-laumu, yaitu celaan ala ru'usil malaikati, di hadapan para malaikat. Itu ya, itu tercela kita ya. Itu ya celaan yang ada di batin ya. Wadzalika lima ruya, yang demikian itu apa yang diriwayatkan, innal malaikata tas'udu bi amalil abdi mubtahiji nabihi. Diriwayatkan bahwa malaikat bawa tuh amal kita nih, amal sahanda mubtahijina ya, malaikat itu bangga dengan amal kita. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah bilang radduhu, balikin ya, nih apa ya, nih ke amal orang ini ila sijini ya gitu, atau juga kembalikan kepada neraka sijin. Fa innahu lam yarudni bihi, karena dia enggak berniat untuk saya. Faya petadihu zalikal amal, maka tercelaklah ya amal tersebut ya gitu. Wal abdu indal malaika, dan juga si hambanya tercelak di hadapan malaikat itu ya. Jadi ya, kalau kita tuh di hati kita tuh ada niatnya dalam beramal itu sesuatu tuh, nah itu ya malaikat lihat zahirnya bagus, nah ya Allah lihat kan batin kita. Nah begitu malaikat bawa nih, ya Rob amalnya hambamu si fulan itu ya, kita rajin tuh, kita sholat, zikir apa, tapi ya di kita terlintas ya lihat tuh ya, pengen supaya gitu. Nah gitu kan Allah yang tahu kan. Nah malaikat kan nggak tahu tuh ya. Nah malaikat bawa bangga, malaikat nih ya Rob nih amalan ya seorang hambamu nih ya, itu di sore hari itu amalan kita kan dilaporin. Nah ya Allah tahu ya, Allah bilang udah balikin sunut, lemparin ya itu. Karena apa? Saya nggak mau terima, dia beramal bukan buat saya ya, buat orang, karena dia pengen dihormatin, pengen dinilai gitu ya. Nah itu ya, itu adalah merupakan satu ya celaan ya gitu ya. Nah wasani yang kedua ya, celaan yang kedua fadihatul alaniyah, yaitu celaan yang zahir, yang kelihatan ya gitu ya. Nah ya, nah celaan yang kelihatan tuh apa ya, wa huwa yaumul kiamah, nanti di hari kiamat tuh Allah perlihatkan gitu ya. Nah celaan yang tadi yang sir tuh ya, kitanya masih hidup. Nah tapi amal kita nih begitu laporin ya gitu, orang kan mereka tahu gitu ya. Nah tuh ya, nah nanti tuh yang celaan yang ya yang kelihatan tuh orang, wa huwa yaumul kiamah ala rusu'il khalaik, di hadapan makhluk banyak
ya. Nanti kan kita di padang mahsyar kan kumpul. Nah ya, waktu kita dipanggil ya, tanya tuh amal-amal kita mana. Nah itu Allah lihatin nih orang yang ibadatnya dulu di dunia bukan karena aku, karena Allah gitu ya. Nah dan celak kita ya, orang nggak tahu kita, orang sangka kan gitu, waduh orang yang apa ya, khusyuk banget kayaknya sembayangnya kan gitu ya. Nah nyatanya seperti itu kita ya. Nah salah lagi. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya fil murai ya. Nah, Nabi bilang kepada orang yang riya, yunadi yaumal qiyamah, orang yang riya dipanggil nanti hari kiamat bi arba'ata asma, yaitu dengan namanya 4 nama. Ya kafir, pertama orang yang riya dipanggil sama Allah itu orang kafir. Gitu. Yang kedua ya fajir, orang yang zalim. Ya qadir, orang yang penipu. Ya qasir, wahai yang rugi gitu ya. Itu orang yang riya di hari kiamat Allah punya manggilnya itu 4 macam nama. Ya, pertama orang kafir ya, karena enggak bersyukur atas nikmat Allah ya, karena di Isra. Nah gitu. Yang kedua ya fajir, wahai orang yang ya zalim tuh. Nah ya. Nah yang ketiga ya qadir, wahai penipu ya gitu. Zahirnya tuh benar tapi batinnya enggak. Ya qasir, wahai orang yang rugi, enggak dapat ya pahala tuh. Nah itu ya, itu kata Nabi. Dalla sa'yuka ya, kata Nabi, sesatlah usaha kamu tuh, sia-sia usaha kamu. Wa batala ajruka, dan batallah pahala ibadat kamu. Fala qalaka yaum, tidak dapat kamu bagian di hari ini, hari kiamat tuh. Iltamisil ajra mimman kunta ta'malu lahu, mintalah pahala kepada orang yang kamu ya ibadat kepadanya ya. Dulu kamu ibadat tuh ya, pengen diapain sama orang ya, dihormatin, minta sama dia gitu tuh ya. Kalau itu ya berarti nggak ada apa-apanya tuh ya, kalau kita riya dalam ibadat nih pasti ya gitu. Amalubihi ya mukhadi'u, wahai orang yang penipu. Waru ya annahu yunadi munadin yaumal qiyamah, diriwayatkan nanti dipanggil tuh dengan suatu panggilan dari kiamat. Ya suaul khalaik ya, semua makhluk tuh dengar. Ainal ladzina kanu ya'budunan nas, mana orang-orang yang dulunya itu dia ibadat karena orang ya. Pakumu ya, maka mereka pada bangun tuh ya di sono ya, bilang aku ya nggak bisa bohong ya, sono ya ngakuin itu. Kuzu ujurakum, ambillah atau mintalah pahala kamu, mimman alimtum lahu, yang dulu kamu ya ibadat beramal kepada orang itu. Fa inni la uqbilu amalan qalatahu syai'un, kata Allah, saya tidak nerima suatu amalan yang dicampurin dengan sesuatu ya. Jadi Allah tuh nggak bakal terima amal kita kalau ada embelan-embelannya ya, karena pengen ini, karena ini. Nah itu Allah nggak terimanya. Allah pengennya buat dia aja khusus gitu ya. Nah itu ya, nih ya celaan buat orang yang amalnya tuh riya. Ada 2 celaan dan 2 musibah. Tuh 2 celaan tuh ya, celaan batin ya, itu yang tercela tuh ya kepada ya malaikat. Nah dan ya, yang celaan kedua nanti dia apa tuh yang dizahirkan, yaitu dari kiamat tuh. Amal musibatani, adapun 2 musibah ya, yang kita tuh orang yang nggak ikhlas itu dia itu dapat musibah. Ada 2 macam. Apa? Yang pertama fautul jannah, nggak dapat surga ya gitu ya. Atau wazalika ma ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal jannata takallamat, sungguhnya surga itu berbicara.
Waqalat, kata sorga, ana haramun, saya ini haram ala kulli bakilin wa murain, buat orang yang pelit dan orang yang riya. Orang yang pelit nggak bakal masuk sorga, sorga ogah dimasukin dia. Nah kemudian orang yang riya juga sorga tuh nggak bakal ya suruh masuk orang yang riya, tuh musibah ya gitu. Wal khabaru yahtamilu maknain, ya ini hadis ya kemungkinan artinya ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya annahazal bakil, bahwa orang yang pelit ini itu man yabkhalu bi ahsani qaulin. Ada orang yang pelit ada dua, ada pelitnya enggak mau mengucapkan kalimat yang baik. Apaan tuh kalimat baik? Wa huwa qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya, itu dianggap orang yang bakhil, ya pelit ya, disuruh mengucap kalimat la ilaha illallah dia enggak mau. Nah, itu berarti dia bakhil. Itu pengertian bakhil satu ya. Wa hadzal ya murai min man yara man yurai ma bi akbahariya. Ini adalah suatu riya ya, karena dia nggak mau tuh man yurai, buat orang yang riya bi akbahariya, dengan riya yang paling buruk gitu ya. Wa huwal munafiku, yaitu orang munafik, yurai bi imanihi. Orang munafik itu memperlihatkan imannya, wa tauhidihi, dan tauhidnya ya di mulut gitu ya, di hati enggak. Wa fi hadzal qaul, dalam perkataan ini ya tarjiyatun ya gitu ya. Ini adalah suatu keadaan yang ya tarjiyah ya, yang dianggap kuat gitu. Wa makna sani, pengertian kedua yang dikatakan bakhil, annaman lam yan lam yantahi anil bakhili, yaitu orang yang tidak mencegah dari kebakhilan, wariya dan riya, walam yura'i nafsahu fihi ya, walam yura'i nafsahu, dia enggak jaga dirinya nih. Nah, fihi khatarani, maka bagi orang yang seperti itu dapat dua bahaya nih. Ahaduhuma, salah satunya ayalqikahu sukmun. Pertama, dia dapat celaan. Zalika, celaan yang demikian itu, faya qa'um fil kufri, maka dia ya terjadi di dalam kekafiran. Fatapu tuhul jannatu, maka luputlah ya bagi dia itu surga. Raksan sama sekali, artinya enggak bakal masuk surga karena munafik dia ya. Wal iyazubillah. Wal akhar salbul iman, yang satu lagi itu dia tercabut imannya. Allazi yastahiqu bihinnar, yang pasti dia bakal masuk neraka karena orang yang ya imannya ya tercabut, ya berarti ya nggak punya iman gitu. Nauzubillah min suktihi wasadihi qadafihi, berlindunglah kita ya dari kemurkaan Allah dan azabnya yang beratut. Wal musibatu saniyah, musibah yang kedua gitu ya. Jadi musibah pertama itu nggak masuk surga. Nah, musibah yang kedua apa? Dukhulun nar. Ya, orang yang riya itu masuk neraka. Wa dzalika lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, awalu man yud'a yaumal qiyamah rajulun, yang mula-mula nanti dipanggil dari kiamat yaitu seorang qad jama'al Quran, orang yang hafal Quran gitu ya. Pertama nanti dipanggil, mana orang yang hafal Quran, nah, maju gitu ya. Wa rajulun, yang kedua qad qatala fi sabilillah, yang kedua orang yang ya perang sabilillah gitu ya. Nah, wa rajulun kasirul mal, yang ketiga orang yang banyak hartanya, banyak duitnya. Nah, fayaqulullahu ta'ala lil qari, maka Allah bilang kepada si qari nih ya, orang yang banyak Quran tuh, apa tuh? Alam u'allimuka ma anzaltu ala rasuli ya, atau ma unzilat gitu ya.
bukankah saya udah ajarin, kata Allah nih, dulu nanti dari kiamat bilang kepada orang yang ya hafal Quran tuh ya gitu nih, alam u'allimuka, bukankah saya udah ajarin kamu ma'unzilat ala rusuli, apa yang diturunkan, atau ma'anzaltu ala rusuli, yang saya turunin kepada rasul saya. Udah kan, udah kamu saya ajarin ya, Allah ajarin, jadi kita bisa tahu, bisa paham yang ada dalam Al-Quran gitu ya. Nah, payakulu, kata orang itu nih, si qari ya, orang alim, bala ya Rabbi, betul ya, saya tahu gitu ya, saya paham, saya ngerti, saya hafal gitu ya. Bala ya Rasulullah, betul, bala ya Allah ya Rabb. Payakulu, maka Allah bilang, maza amil tapi ma alimta, apa yang kamu amalin, yang kamu udah tahu tuh ya. Ya Allah tuh ya tanya kita ilmu yang Allah udah ajarin nih, kita tahu ya. Nah gitu kan. Nah Allah tanya, yang kamu amalin tuh apaan gitu ya. Itu ya, bukan yang kamu ngajarin orang, bukan ya. Allah tanya yang kita amalin itu ya. Itu apa kan kita tahu ngapa gini, kan Allah yang ngajarin ya, kita bisa tahu ya, kita belajar sama orang ya. Nah sekarang kita bisa tahu ngapa gitu, nah itu kan Allah yang ngajarin. Kalau Allah nggak ajarin kan kita bebel ya, nggak tahu, nggak paham kan gitu. Nah, itu karena Allah ajarin. Nah jadi kita bisa paham, tahu gitu. Nahnya Allah tanya, sekarang kamu udah tahu saya ajarin, yang kamu kerjain apaan? Ya amalin gitu ya, yang kita udah tahu ya dari Allah ya. Nah ya, Allah suruh ngapain kita, suruh sholat ya kerjain sholat gitu, Allah suruh puasa ya puasa kan gitu ya. Nah ya, jangan diem aja gitu, suruh sholat gak sholat, suruh puasa gak puasa ya kerjain. Itu Allah tanya, udah tahu ya kan, udah tahu tuh ya. Nah ya, nah Allah tanya tuh gitu ya gitu ya. Payakul bala payakul Rabbi ya gitu. Nah, maza amil apa ya alamu ya. Maza ya alim apa, maza amil ta bima alim tak gitu ya. Apa yang kamu amalin ya gitu, bima alim tak ya, yang kamu udah tahu, atau bima alim tu ya. Fayaqulu ya Rabbi, maka orang itu bilang, ya Allah, kumtu bihi ana alail wa atrafan nahar. Ya Allah, saya udah kerjain tuh, saya bangun malam ya, siang dan malam saya kerjain ya. Siang saya tahajud ya, malam saya kerjakan tuh tahajud. Nah, siang ya saya kerjakan tuh ya, yang sunat-sunat tuh. Fayaqulullahu, maka Allah bilang, kadzabta, bohong kamu. Kayak gitu mau bohong. Payaku patakulul malaikatu, maka malaikat juga bilang, kadzabta, bohong kamu. Fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah bilang, bal aradda ayyukala fulanun qari'un faqad qila zalika. Bahkan Allah kata ya, Allah bilang kamu ya, yang kamu inginkan bahwa kamu dibilang kamu ini adalah orang alim, orang yang hafiz gitu. Faqad qila zalika, sungguhnya orang udah pada bilang seperti itu. Wah ya, si anu tuh ya orangnya pintar ya, rajin ibadat tuh gitu kan, udah tuh orang bilang memang itu yang kamu pengenin, kata Allah gitu ya. Nah udah tuh katanya gitu ya. Nah faqad qila zalika. Nah wa yu'ta bil ladzi qatala fi sabilillah. Nah kedua Allah panggil tuh orang yang perang sabilillah ya. Tadi orang alim tuh ya, si qari. Nah ditanya gitu. Nah kemudian orang alim orang yang perang sabilillah nih. Fayaqulullah ma fa'alta. Allah bilang, orang yang perang sabilillah, apa yang kamu perbuat, kamu kerjain. Fayaqulu, maka orang itu, umirtu bil jihadi fi sabilika. Ya gitu ya. Ya saya diperintahkan untuk jihad pada jalan Engkau ya Allah. Faqataltu hatta kutiltu, ya maka saya perang sehingga saya ini terbunuh ya, berarti mati syahid yang saya
gitu ya. Wah ya, berhak untuk masuk surga gitu ya. Nah, fayaqulullahu taala, Allah bilang kadzabta, bohong kamu ya, perangnya itu karena Allah, karena aku. Ya, wataqulul malaika, malaikat bilang kadzabta, kamu bohong itu. Fayaqulullahu, Allah bilang ya, bal aradta ayyuqala, bahkan kamu berkeinginan untuk dikata ya, diucapkan nama si orang itu fulanun jariun wa sujaun, si fulan itu pemberani dan ya jariun pemberani ya, sujaun pemberani juga. Wah, si anu tuh orangnya pemberani gitu ya. Jadi kalau dia perang tuh ya dia ya udah maju aja dah ya, supaya dikata dia jadi pahlawan gitu ya. Gitu tuh ya. Kata Allah, faqad qila zalika ya, udah kan orang udah bilang, wah kamu nih pahlawan gitu ya. Ah, faqala ya, qala summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala rukbataihi. Kemudian Rasulullah memukul tuh tangannya itu ke dua lututnya tuh, pahanya, rukbahnya, dengkulnya tuh gitu ya. Faqala, Rasulullah bilang, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika awwalu khalqillah tas'uru bihim naru jahannam. Kata ya Rasulullah, ya Abu Hurairah, mereka itulah orang-orang yang mula-mula ya membuat api neraka jadi ngebur tuh, menyala ya. Kan api neraka tuh ya, itu kan tadinya bara duangan, begitu dimasukin tuh ya, itu yang kalau waku duhan nasual hijarah, yang bikin menyala tuh api neraka itu manusia dan batu-batu sembahan. Itu dimasukin situ, kita itu menyala tuh ya. Sama juga bara tuh kan bara ya gitu. Nah kan kalau kita taruhin kertas atau apa kan menyala dia tuh, kayak bakaran sate kan gitu tuh ya, kan menyala tuh gitu kan. Nah sekarang kita ambilin tuh, ada kayu ada apa, taruhin ngebur gak gitu. Nah sama neraka gitu juga begitu, dimasukin tuh nyala tuh ya. Yang Allah kata waku duhan naswal hijarah gitu ya, tas'ulu nar jahannam. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya, saya dengar Rasulullah sallallahu bilang, innan nar wa ahluha yu'jibuna min ahli riya, sungguhnya neraka dan penghuni neraka itu bangga katanya min ahli riya, kepada orang-orang yang riya. Gila, dikatakan ya Rasulullah, wa kaifa ta'ujun nar, kenapa tuh ya, neraka itu jadi ngebur tuh gitu. Qala min harrin nari ya hatta yu'azibu biha, dari panasnya api neraka itu sehingga mereka itu diseksanya. Wapi hazihil padai ibratun ya, dalam ya celaan yang ini itu adalah suatu ibrah, pelajaran li ulil absar, buat orang-orang yang mau berpikir katanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya waliyul hidayah bi fadli, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayatnya dengan karunia ya. Unzur minhajul abidin lil Ghazali rahimahullah ta'ala, ini kutipannya dari kitabnya Minhajul Abidin ya, Imam Ghazali itu ya. Nah, sholli biqalbin hadirin, salatlah kamu dengan hati yang khusyuk, hati yang hadir. Wi anta bazulal majhud fi taharruzi min afatihil arba'ah ya, sehingga kamu mencurahkan tuh ya juhud ya, kesungguhan untuk menjaga dari bahaya yang 4 macam tadi itu ya. Allati hiyal amalu, yaitu ya 4 macam nih, yaitu amal, angan-angan ya, wal istijal ya, buru-buru, wal hasad dan hasud, wal kibir sombong gitu ya. Nah ini 4 macam, jaga katanya nih gitu ya, jangan sampai ada di hati kita.
Nah, wa tahsilu lima yuqabiluhu minal manaqibil arba, dan untuk menghasilkan apa yang merupakan lawanannya dari empat macam ini, allazi fiha qawamul ibadah, yang empat macam ini adalah merupakan pokok ini untuk menegakkan ibadah, wan tizamul ibadati, dan juga merupakan satu aturan di dalam ibadah, wasolahul qalbi, yaitu untuk bagusnya tuh hati kita, wahya qasrul amal, yaitu pertama pendekin angan-angan kita jadi kita punya angan-angan tuh jangan terlalu panjang, jangan tulul amal gitu wa ta'anni fil umuri, yang kedua biar lambat di dalam segala urusan, jangan istijal, karena kalau istijal itu pengen buru-buru aja kan, itu minat setan gitu ta'ani, maksudnya ta'ani itu lambat, jangan lelet karena ada lelet gitu kalau lelet kan segen-segenan gitu orang udah komat udah ngapa masih duduk aja, itu namanya ta'ani gitu jadi jangan lelet itu fil umuri, wat nasiha lil khalqi, dan ikhlas kepada makhluk, wat tawadu, dan tawadu, wal khusyuk, dan khusyuk itu kepal mu'natu supaya menjadi suatu kecukupan dalam kepentingan kita tuh gitu batas paru bil maksud, dan kamu bakal beruntung dengan tujuan tersebut tadi insyaallah taala kita nah summa ta'lamu nafsaka annaka tunaji, kemudian kamu harus tahu kasih tahu tuh diri kamu, annaka tunaji fi sholatika, bahwa kamu lagi munajat lagi minta, lagi ngomong kepada Allah tuh fi sholatika dalam sholat kamu gitu malikul mulukil mutawaddid ilaika, ada apa tuh malikul muluk, yaitu raja, munajat dalam sholat kamu tuh kepada malikul muluk, yaitu kepada Allah raja maharaja, yaitu Allah, al mutawaddidu ilaika, yang dia itu senang kepada kamu, wa ila jami'i ibadihi, dan juga kepada seluruh hambanya, bi asna fin ni'ami, dengan macam-macam nikmat yang diberikan, allati la yuhitu biha hasrun, yang enggak bisa dihitung dah nikmatnya, bisa hadatin dengan saksi, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalau kamu mau hitung tuh nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu, itu enggak bakal hitung gitu Allah berikan pada kita tuh banyak nikmat gitu la tusuha litafarrugi qalbuka fi sholatika, supaya hati kamu itu kosong di dalam sholat kamu, min jami'i sawagilihi, dari kesibukan tuh hati waktu kebalu ala munajati maulakal mun'im al azim. Nah maka hati kamu itu akan menghadap di dalam munajat kepada Tuhanmu yang memberikan nikmat yang besar, allazi la tahfa alaihi khafiyah, yang tidak tersembunyi bagi Allah apa yang tersembunyi apa aja bagi Allah tuh nggak ada yang tersembunyi katanya tuh salli biqalbin hadirin bila ghaflatin, jangan sampai lalai dalam sholat sholat kita tuh biar khusyuk, ai biduni adna ghaflatin, yaitu jangan ada kelalaian sedikit pun, jangan ada dalam sholat itu tuh. Qala fil Muhtari, berkata pengarang dalam kitab Al-Muhtar ghaplun anisai'i mimba bi dakhol, mimba di dakhola wa ghaflatun gitu
Nah ya, qala fil mutari ya wa perlu anil sa'i ya, lalai dari sesuatu mimbabi ya, dari masuk pintu bab ya, dakola ya, waqafla ya, dakola ya, daklun wa platun, itu termasuk bagian daripada lalai. Intaha ya, sesitu. Paham maka pahaminlah gitu. Kaifa yaliku minka, karena kenapa ya gitu ya, artinya kaifa yaliku, kenapa pantas tuh dari kamu, artinya enggak pantas bagi kamu antunaji, yaitu kamu munajat, kamu mohon man laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, kepada zat yang tidak ada persamaannya sedangkan dia maha pendengar dan maha melihat. Katanya watu hatibuhu, kamu bicara sama dia tuh zat itu ya, pada Allah. Wa huwa hadirun yaraka, sedangkan Allah itu hadir kepada kamu dan lihat kamu. Fa'il lam takun tarahu, kalau kamu emang enggak lihat dia itu Allah, wikaulika, dengan perkataan kamu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, kita bilang iyyaka na'budu, hanya engkau lah ya Allah yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, hanya engkau lah yang kami mohon pertolongan ya. Jadi mata kita tuh enggak bisa lihat, tapi hati kita menyaksikannya gitu ya. Watatlu minhul hidayah, kamu minta hidayat tuh ya, ya karena budu ya karena stain ihdinas tuh ya, itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah itu ya, minta hidayat bikaulika, dengan perkataan kamu ihdinas siratal mustaqim ila akhirih. Wa qalbuka mustaqilun bi ghairihi, mulut kamu tuh bilang begitu sedangkan hati kamu tuh sibuk yang lainnya gitu ya. Wa ramubalin bi qauli azza ya man min qailin, karena kamu enggak perhatiin tuh ya, enggak peduli dengan perkataan Allah yang maha mulia fi kitabil azizi, dalam ya Al-Qur'an itu. Apa tuh Allah bilang? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yurauna wa yamnauna ma'un. Nah itu perintahnya. Allah bilang fawailul lil musallin ya, celaka buat orang yang salat, allazina hum an salatihim sahun, orang yang dalam salatnya itu lalai, allazina hum yuraun, siapa tuh yang begitu, yang lalai ya, allazina hum yuraun, yaitu orang-orang yang salatnya itu riya ya, wa yamnaunal maun, dan juga orang yang enggak mau beri pertolongan gitu. Ai allazi huwal qalbu an huduri ya, an hudurihi bi hadrati man yunajunahu fi salatihim, yaitu orang yang hatinya itu ya tidak hadir di hadapan orang yang dia munajatnya dalam salat ya. Dalam salat kita munajat, mohon kepada Allah, tapi hati kita lalai. Nah itunya Allah bilang ya, itu pawai lil musallin gitu ya. Nah gitu ya. Bamin huna qala al-Ghazali fil Ihya'i ma qala satuhu, yaitu dengan di sinilah berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya ma qala satuhu yang sebagai singkatannya. Inna sholata biduni huduril qalbi, kata Imam Ghazali, sungguhnya salat yang hatinya itu enggak hadir, min awwaliha ila akhiriha, dari pertama salat sampai akhir salat itu dia enggak hadir hatinya ya, batilatun, itu salatnya tuh batal ya, enggak ada nilainya. Karena Imam Ghazali itu memasukin ikhlas khusyuk itu adalah bagian syarat dalam salat itu ya. Kalau syarat tuh sama dengan wudu ya gitu ya, mesti ada ya, kayak wudu kan kita dari mulai awal sampai akhir ya, mesti ada, nggak boleh di tengah-tengah putus ya, batal gitu. Nah ya, nah khusyuk gitu juga
Ya, Imam Ghazali itu bilang syarat. Jadi mulai kita sholat sampai akhir sholat tuh nggak boleh nggak khusyuk. Kalau nggak khusyuk berarti batal sholat kita gitu. Tuh ya. Berat ya Imam Ghazali gitu ya. Ini Imam Ghazali utamakan ke khusyukan ya gitu ya. Walia dia batilatun inda ulama tasawuf menurut ulama tasawuf. Pak ini kita sorok ya fuqaha gitu ala istiratil huduri indan niyati. Sungguhnya ahli fikih itu ya mensyaratkan hadirnya kita hati kita tuh ketika niat aja. Ini nama huwa li isyati taklifi binisbati ila aglabil mukallifin, yaitu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban buat orang yang umumnya ya mukallafina ya allazina la yata'adda, buat orang yang diwajibkan tuh untuk sholat yang nggak bisa ngerjain seperti itu ya. Minhum dari mereka al-hudur min awali sholati, dari awal sholat ila akhiriha sampai akhir sholat. Kalau ulama apa nih ulama fikih, jadi kita disuruhnya hadirnya tuh waktu niat aja sholli fardhol isya'i kan gitu ya. Nah Allahu akbar udah gitu ya. Nah di situ kalau oleh fikih udah ya kita hadir di situ. Nah yang kesononya tuh hati kita ngayap ngapa, ini berarti kita udah memenuhi ya perintah gitu ya, menuin perintah. Nah gitu ya, kalau ulama fikih itu ya kan kita udah jalanin tuh perintah ya, mau khusyuk enggak ya urusannya belakangan gitu. Kalau hari apa hari fikih, kalau hari tasawuf enggak ya. Nah karena kita dituntut tuh untuk ya hadir kepada Allah gitu ya, dari awal sampai akhir. Itu yang diharapkan buat jadi dapat tuh pahala ya gitu ya. Gunung qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un, tuh beruntung orang yang sholatnya khusyuk itu ya. Nah ya ulaika apa tuh jannatul firdaus, itu yurisunal firdausa, mereka nanti bakal dapat surga firdaus itu ya kalau yang khusyuk ya sholatnya. Nah kalau ahli itu pikir yang penting kita niat udah khusyuk udah, yang lain urusannya tuh mau dapat apa kagak ya. Nah, terserah dah gitu ya. Yang penting udah ngerjain gitu. Kalau dipikir yang penting udah kerjain, kalau disuruh kerjain tuh kerjain, udah kerjain, mau bener kayak kagak kayak yang penting nggak kerjain gitu ya, gitu ya, mau diupain kayak kagak kayak gitu ya. Itu kalau dipikir gitu ya. Nah ya, nah kalau tasawuf nggak begitu ya, percuma kan gitu ya. Kayak kang jahit gitu, disuruh tuh jahit tuh dijahit dah, pada main cong apa misalnya, udah kerjain, udah tuh gitu. Masa kalau kerjaan rebek banget tuh gini ya kan, tapi saya udah kerjain gitu. Nah upahnya gimana? Jangan nyarepin upah dah kok yang begitu ya gitu. Kebijaksanaan udah dapat kagak, nah kerjaannya rebek gitu ya. Nah ya itu kalau ahli fikih. Nah kalau ahli tasawuf bukan itu ya, jadi dia berusaha kerjanya biar cakep, biar dapat upah gitu ya gitu. Kalau orang tasawuf tuh gitu, kayaknya Imam Ghazali, Syekh Izzuddin Abdus Salam, Abu Hasan As-Sadzili itu orang-orang yang seperti itu utamakan tuh kehusuan dalam sholat daripada sholat berjamaah gitu ya. Kalau dia tuh nggak penting sholat jamaah ya gitu ya, yang penting khusyuk gitu ya. Karena yang Allah nilai itu khusyuknya, bukan di jamaahnya katanya, kata dia gitu ya. Iya gitu. Karena kalau kita khusyuk, nah itulah baru ada nilainya gitu ya. Itu buat orang-orang seperti itu gitu ya. Nah, tentunya. Nah, jadi kalau fuqaha itu membatasi persyaratan hudur ketika niat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban katanya itu ya. Ya, namanya ya lukalif la wala yukalliful insan illa ma fi wus'ihi. Allah tidak bebanin ya manusia itu kecuali sekadar kemampuannya. Fa in kanat sholatuhu bila rukin ya huduril qalbi fi jami'iha. Sekalipun tuh salat mereka tuh enggak ada ruhnya
artinya enggak khusyuk tuh. Ya itu bila ruhin hudurul qalbi bi jami'iha, yaitu untuk hadirnya salat di hati, ya hadirnya hati di seluruh salat. Allazi huwa sababu, dia itu adalah merupakan sebab pitasi lipawa idiha, untuk menghasilkan faedah dari salat, wa tanwiril qulub, dan untuk mensinari hati, wi idafatil ulumi, yaitu dengan dilimpahkan ilmu wal hikmah wal hikami, dan hikmah fi qulubil hadirati, yaitu di hati yang hadir kepada Allah, al mutawajjihati ila jalali, yang menghadap kepada kebesaran Allah. Man tunaji wa tazkiyatin nufus, ya yaitu orang yang munajat dan membersihkan diri, al muflih ya min zakaiha, yaitu orang yang beruntung karena membersihkannya, ya gitu ya. Wa nafsi wa ma sawaha, kan gitu ya. Walihaza, oleh karena ini lama Zarul Ghazali, tatkala ziarah tu Imam Ghazali, wa huwa fi asna ta'li fil wasiti fil fikih, di tengah-tengah dia lagi mengarang kitab Al-Wasit, ya dalam masalah fikih. Aku Husufi, dan saudaranya tu yang tasawuf, yaitu waqta bihi fi salatil isya, saudaranya tu Ahmad ngikut dalam salat isya tu, likaunihi abqa anhu, karena ya Imam Ghazali lebih paham, ya lebih faqih itu daripadanya. Wa sahibu manzil, dan juga yang punya rumah. Wa zahara fi asna'i sholati, maka zahirlah di tengah salatnya Imam Ghazali taswiru mas'alatil fil haidi, ya berbayanglah dalam masalah haid, katanya, karena muta'assiran alaih, yang sulit baginya. Nah, qabla ya nawal ya alaihi ya kila nawal mufaraqah wa atamma sholata fazan, maka saudaranya itu ya niat mufaraqah dan melaksanakan salatnya sendiri. Walamma sa'alahu an zalika, tatkala tu Imam Ghazali tanya seperti itu, wa qala lima ra'aituka tabisu widamil haidi, kenapa saya lihat kamu nih berlumuran darah haid, ya fa'arok tuka li adami sihati sholatika indana, maka saya muparokah kepada kamu karena menurut saya tidak sah sholat kamu itu, ya menurut saya nih. Qultu, kata Imam Ghazali, wa yashhadu li hadza tafsil ma rawahu Abu Daud, ya dibuktikan ya penjelasan seperti ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud fi sunanihi, dalam kitab sunannya Abu Daud, an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit, annahu ashhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bersaksi ya bahwa saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, khamsu salawatin iftaraduhunna Allah Ta'ala, 5 waktu salat yang Allah ya wajibkannya. Man ahsana wudu'ahunna wa salahunna liwaqtihinna, siapa orang yang menjemurkan wuduknya dan salatnya di waktunya, wa atamma ruku'ahuma, dan dia sempurnakan rukuknya, wa khusu'ahunna, dan khusyuknya, kana lahu 'alallahi ahdun, maka orang itu ada kepada Allah satu perjanjian. Apa tuh? Ayyaghfirallahu, bahwa Allah bakal ampunin. Waman lam yapal, siapa yang enggak kerjain seperti itu, falaisa lahu 'alallahi ahdun, enggak ada perjanjian pada Allah, ya gitu ya. Insya'a ghafara lahu wa insya'a ya azabahu, kalau Allah mau ya kendaki Allah ya maafin, ampunin, dan kalau Allah kendaki Allah ya azab dia, gitu ya. Tuh ya, buat orang yang sholatnya enggak khusyuk gitu ya. Ya, jadi kalau Allah mau ya ampunin, kalau enggak ya Allah siksa, katanya tuh ya, dalam hadis nih Nabi bilang seperti itu ya. Ya walamma kana ya hifdzul batni
wa islahiha fa huwa sababul ba'is alal ikhlasi fil amali. Tatkala adalah menjaga perutnya dan memperbaikinya perut, yaitu wa sababul ba'is, menjadi sebab yang membangkitkan alal ikhlasi untuk keikhlasan fil amal wa huduril qalbi, dan hadirnya hati di dalam salat, ya. Bahwa asakul a'da islahan alal mujtahidi, ya, dan ini adalah termasuk yang paling sulit, ya, buat anggota diperbaikinya, alal mujtahidi, buat orang-orang yang ijtihad itu, ya. Wa aksaruha mu'natan wa suglan, dan yang paling banyak biayanya, ongkosnya dan kesibukannya tuh, ya, untuk memperbaikinya nih anggota tubuh kita. Wa a'zamuha dororan, dan juga, ya, ya, memperbaiki itu, ya, perut kita itu termasuk yang paling besar, ya, bahayanya. Wa asaron, dan juga pengaruhnya. Li'annahu al-munbi'u wal ma'danu, karena perut itu adalah merupakan sumber, ya, yang membangkitkan, dan wa ma'danu, dan merupakan ma'dan, tempatnya gitu. Wa minhu tahyijul umur fil a'da, dari situlah, dari perut itu, ya, bangkitlah semua urusan dalam anggota tubuh kita. Min kuwatin wa da'fin, ya, kuat dan lemahnya. Wa ifatin wa jamahin, ipah apik dan, ya, sembrono gitu. Jamah itu lawan dari ipah, ya, ya, sembarangan aja dah. Wa nahwi, dan umpamanya. Wa kanati sholatu, dan adalah salat fi makanin, yaitu di tempat, au saubin, atau pakaian, magsubin, ya, yang boleh rampasan, muhtalifan fisik hatiha, itu merupakan satu ikhtilaf dengan kesahannya, ya. Jadi kalau kita sholat di tempat atau pakaian yang maksub, pakaian, ya, boleh kok sob, pakaian orang, tempat orang kita pakai, kita sholat di situ, itu sah apa enggak? Ini menjadi khilaf ulama, ya, tentang sahnya apa enggaknya gitu, ya. Oh, ya, hanya diutamakan, ya, kita jagalah, ya, perut kita itu, ya, nah, dari, ya, makanan yang halal gitu, ya. Nah, itunya. Qala wastahlil aklan ma'a musallin wa kullil, sampai sini dah, ya, gitu, ya, wastahlil, ya, gitu. Ya, dalam urusan, ya, kita sholat, ya, memang berat, ya, gitu, ya, yang apa, kehusuan dalam sholat memang berat, ya, itu kehusuan, ya, itunya yang Nabi katakan nanti di akhir zaman, ya, yang paling dulu tuh Allah angkatnya, nah, dari hati hambanya itulah khusyuk, ya, sehingga, ya, kita jarang kita dapatin, susah, ya, sulit kita dapatin orang, ya, di mana-mana tuh tempat ibadat yang khusyuk gitu, ya. Dalam ibadat tuh yang Allah mula-mula nanti, ya, entah di masjid di mana tuh buat itu, ya, khusyukannya tuh yang Allah mula-mula angkat tuh, ya. Jadi enggak apa, ya, kelihatan tuh orang, ya, ibadatnya, ya, itu, ya, gerasa kerusuk, ya, enggak khusyuk, ya, khusyuk jasmani dan khusyuk rohani, ya, gitu, ya. Biasanya kalau hatinya tuh khusyuk, anggota tubuhnya, ya, udah pasti ngikutin khusyuk gitu, ya. Nah, kalau hatinya enggak, ya, nah, ya, ya, jasmaninya, anggotanya, ya, enggak khusyuk.
Itu Nabi buktikan ada orang lagi sembahyang sambil ya main-mainin jenggotnya. Sehingga Nabi kata la khasa qalbul rajulin la khasa jawarihuhu. Kalau hati orang itu tuh khusyuk, pasti anggota tubuhnya juga khusyuk ya. Karena kalau orang tuh hatinya khusyuk, dia sembahyang Allahu Akbar, agak terpikir yang lainnya ya gitu, ada gatal ada apa juga enggak ya, agak bakal dia garuk gitu, kelupaan nggak terasa itu. Tapi kalau hatinya nggak khusyuk ya, ada nyamuk aja nemplok juga iya udah berasa gitu ya. Karena nemplok kan? Karena nemplok di wajah. Iya ditabok. Iya, ya orang kalau apa tuh, kalau orang khusyuknya orang-orang yang khusyuk tuh, bayang ada orang datang tuh di samping dia nggak tahu ya, sebelah kanan sebelah kiri datang nggak tahu, itu saking khusyuknya gitu. Coba kalau hatinya nggak khusyuk, ada kresek-kresek aja kan ya itu. Nah itulah ya akhir zaman tuh ya mau gitunya ya para ya salafus saleh tuh yang sembahyangnya khusyuk gitu kan ya, mereka tuh ya itu para sahabat begitu. Nah jadi zaman kita sekarang ya, nah itulah ada susah ya terlihat seperti itu, nyari nggak ada ketemu gitu ya, karena ini juga dipengaruhi dari ya keadaan, dari makanan, dari apa. Nah kalau dulu kan masih bersih, jadi hatinya tuh ya bersih gitu ya. Nah gitu. Nah kalau kita sekarang kan ya udah campur aduk ya. Nah gitu. Nah jadi pikiran kita juga ya. Nah gitu lagi ya, campur aduk juga ada gitu ya. Nah kalau dulu kan masih tenang apa gitu ya, makanan gitu ya. Itu ya pengaruh dari perut kita nih gitu ya. Nah ya makanan yang masuk ke dalam perut kita gitu ya. Hanya hifdzul hifdzul batannya, menjaga perut daripada makanan yang halal ya, sehingga sholat kita tuh ya membawa khusyuan dan diterima oleh Allah gitu ya. Tapi kalau makanan kita tuh nggak benar, nah itulah akhirnya itu yang Nabi katakan tuh kullu lahmin nabata min haramin wan naru aula bihi ya. Jadi setiap daging yang tumbuh dari makanannya halal ya, neraka lah ya lebih utama itu ya. Artinya perbuatan yang jelek gitu ya, tuh anar tuh neraka kan gitu ya, perbuatan yang jelek yang timbulnya kan gitu ya, kalau dari makanan yang ya nggak halal gitu ya. Jadi anggota badan kita nih, tubuh kita, tangan ya gitu nggak mau diajak ibadat, nah itu kan berarti kan neraka ya. Mata kita nggak mau diajak ibadat, maunya pulas saja kan gitu, nah itu kan neraka juga ya gitu. Tuh yang dikata wanaru aula gitu, karena perutnya tuh makannya nggak bener, nah jadi bawaannya tuh ngantuk, lemas, segan apa gitu. Nah itulah begitu tuh yang dikatakan wanaru aula bihi gitu, maunya ke sono ya. Nah tapi kalau makanan yang halal itu biasanya ya gampang aja, enak diajak gitu ya, mata diajak zikir ya nggak buru-buru pulas kan gitu ya. Nah kalau makanan yang nggak benar ya, mau baca Quran baru buka gitu ya. Kan gitu ya, kan gitu ya. Nah gitu ya, kan Sayyidina Umar bilang Sayyidina Utsman bilang ya gitu kan, lau tahorat qulubuna lama sabiat min tilawatil Quran. Kata Sayyidina Utsman tuh, kalau hati kita tuh bersih ya gitu ya, itu katanya lah ya lama sabiat tuh ya enggak bakal kenyang ya gitu min tilawatil Quran ya, baca Quran gitu ya. Jadi kalau hati kita ini bersih, nggak banyak makanan-makanan yang haram, yang subhatnya apa gitu, itu diajak ngaji baca Quran tuh enak aja. Nah kalau kita sekarang kita ukur aja dah, gimana tuh kita tuh bersih apa enggak ya, ngetesnya di Quran gitu ya. Nah kalau di Quran tuh baru baca gitu, baru baca 2 baris 3 baris ya udah ngantuk gua ya. Wuduknya tuh belum kering air ya, nah, tapi udah ngantuk gitu ya. Nah itulah ya, andainya tuh kata si Nausan gitu ya, lau tahurat qulubuna
ya lama sabiat ya tilawatil Quran. Kalau hati kita itu bersih, ya itu enggak kenyang-kenyangnya baca Quran ya. Itu ya kayak Imam Syafi'i. Nah, itu kan dia seharian aja ya kalau bukan bulan puasa itu 4 kali dari semalam khatam itu ya. Nah, kalau bulan puasa yaitu ya 8 kali, siang 4, malam 4 ya. Nah, kita 1 juz saja. Ya, gitulah ya. Nah, inilah. Nah, ya, bedanya tuh kita tuh ya. Nah, ya. Itu aja ya, enggak buru 2 tuh ya malaman ya.